Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Putri WRA Channel. Oke, di video ini saya mau berbagi informasi mengenai cara bagaimana sih mendaftarkan SIM online. Jadi misalkan buat kalian yang mau membuat SIM baru atau memperpanjang SIM, itu untuk SIM A dan SIM C bisa mendaftarkan dulu lewat online. Jadi nggak perlu antri berlama-lama seperti yang ada di video ini. Untuk hanya mendaftarkan data diri dulu, itu masih mendaftar aja ya teman-teman, belum ke proses selanjutnya. Jadi web ini sebenarnya dibuat untuk mempermudah masyarakat, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, dan ada juga PSBB di beberapa daerah ya teman-teman, supaya kita juga bisa melindungi diri sendiri. Nah, kalau daftarnya secara online itu kan otomatis juga nggak antri terlalu banyak, dan juga nggak perlu waktu yang lama untuk mengantri karena sudah daftar secara online. Nah, untuk pendaftaran online ini sebenarnya juga bertujuan untuk menghentikan pungli. Jadi tidak ada pungli lagi atau calo untuk mengurus SIM. Jadi uang yang seharusnya dibayarkan untuk pungli itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lainnya. Apalagi di saat sekarang ini banyak sekali pengeluaran yang tidak terduga. Jadi uangnya pun juga bisa diatur lebih bagus dan juga bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Oke, jadi untuk tahap awal supaya bisa mendaftarkan SIM online itu tinggal masuk ke Google aja, ketik sim.korlantas.polri.go.id. Jadi tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Ini bisa dibuka di laptop, PC, ataupun di handphone. Tapi supaya lebih jelas saya sarankan di laptop atau komputer PC aja. Jadi untuk halamannya juga bisa tampilannya full. Jadi kelebihan dari registrasi SIM online ini ada beberapa teman. Untuk SIM-nya itu yang bisa hanya SIM A dan SIM C. Jadi sangat membantu juga karena website ini kalian bisa lakukan pendaftarannya tuh di mana saja, bisa ketika di rumah, ketika di luar kota, ataupun ketika di kantor itu bisa. Jadi kalian bisa daftar dulu sebelum datang ke kantor Korlantasnya, dan kalian juga nggak perlu antri lama-lama untuk proses pendaftarannya aja ini, karena sudah mendaftarkan lewat websitenya ini. Terus kemudian untuk jadwal kedatangannya pun juga bisa kalian sesuaikan ya teman-teman. Misalkan kapan ya hari longgarnya, kapan ya senggangnya, nggak ada kerjaan terlalu banyak, jadi bisa disesuaikan. Dan juga untuk data-datanya pun juga lebih akurat yang dimasukkan, jadi bisa dicek sendiri. Terus kemudian untuk prosesnya pun juga mempercepat dalam memperpanjang atau membuat SIM baru itu sendiri, karena nggak perlu repot-repot antri terlalu lama ketika proses pendaftaran. Nah, untuk prosedurnya sendiri tinggal memasukkan web itu tadi, sim.korlantas.go.id, kemudian klik di pendaftaran online. Nanti untuk proses selanjutnya akan di video saya ini nanti sampai sejelasnya dan sedetailnya supaya tidak bingung semua ya teman-teman ya. Dan sebagai catatan buat yang memperpanjang SIM nih, jangan sampai membuat jadwal kedatangan itu sampai masa habis berlakunya SIM, karena kalau sudah habis berlaku SIM ya otomatis nanti harus buat SIM baru, jadi sudah melewati tanggal batas maksimal SIM-nya. Nah, tanggal yang dibuat itu harus sebelum SIM-nya habis. 1 minggu sebelum SIM habis itu sudah bisa dijadwalkan tanggalnya ya teman-teman ya. Nah, untuk informasi selanjutnya itu kalian juga harus membaca dan menyetujui persyaratannya dari registrasi SIM online ini. Jadi jangan sampai sudah masuk ke webnya, sudah klik ternyata masih bingung mengenai apa aja yang perlu disiapkan. Nah, untuk mengembalian biaya PNBP ini
Dan juga untuk pembayarannya, itu pembayarannya kerjasama dengan Bank BRI dan sistemnya menggunakan virtual account, jadi menggunakan Riva. Jadi untuk yang punya rekening Bank BRI itu juga bisa, atau kalian datang ke outlet Briling. Jadi untuk membayarkan Rivanya ini tuh juga bisa, atau juga bisa ke kantor Bank BRI terdekat. Nah, untuk masalah pengembalian biaya PNBP itu, misalkan sudah membayarkan, terus kemudian sudah membuat tanggal kedatangan di kantor Korlantasnya, tetapi kok tiba-tiba ada kepentingan mendadak atau keperluan mendadak, itu bisa dibatalkan dengan masuk ke salah satu menu di websitenya ini, itu bisa. Atau bagi yang tidak lulus ujian ketika membuat SIM baru, itu uangnya juga akan kembali. Nah, untuk pengembaliannya seperti apa, teman-teman nanti nggak usah khawatir, di websitenya ini sudah dibuat secara lengkap dan sudah secara sistematis. Untuk persyaratan pendaftaran awalnya sudah bisa dibaca di sini, usia, kemudian untuk kriteria SIM-nya seperti apa, terus kemudian untuk persyaratan administrasinya juga seperti itu, sudah dijelaskan di situ ketentuannya seperti apa. Jadi tinggal baca-baca aja, semuanya sudah dijelaskan di situ. Dan juga jangan sampai teman-teman nanti ada kesalahan ketika menginput data, karena semuanya sudah dijelaskan di awal. Teman-teman bisa baca dari menu-menu yang sudah disediakan di websitenya ini. Banyak sekali juga informasi yang bisa diterima sebelum teman-teman melakukan pendaftaran secara online untuk perpanjang atau buat SIM baru. Nah, untuk membuat SIM baru atau perpanjang SIM itu sekarang semua wajib menggunakan kartu kesehatan. Kesehatan itu bisa didapatkan, surat kesehatannya bisa didapatkan ketika teman-teman meminta ke dokter atau ke puskesmas atau ke klinik. Itu nanti tinggal cek kesehatan di situ dan nanti akan diberikan surat keterangan sehat untuk mendaftarkan atau memperpanjang SIM. Jadi kalau sudah dibaca semuanya, tinggal pilih. Ini misalkan mau download bukti peregistrasi ataupun ada pembatalan registrasi, menunya ada di situ. Dan untuk memasukkan data yang akan digunakan untuk mengurus SIM baru atau perpanjang SIM, tinggal pilih di menu pendaftaran tadi. Jadi muncul seperti ini teman-teman, pendaftaran SIM online. Jadi halaman awalnya ini tadi, teman-teman tinggal klik aja di menu pendaftaran online. Jadi informasi awal seperti ini, mohon dibaca terlebih dahulu, dibaca secara seksama dan juga secara jelas supaya tidak ada kesalahan ketika menginput data. Untuk selanjutnya itu pendaftaran itu digunakan untuk pembuatan SIM baru atau perpanjangan. Nanti bisa di sini SIM-nya apa, emailnya, polda kedatangan itu polda wilayah provinsinya, kemudian kotanya. Dan untuk data pribadi bisa diisi sesuai kolom yang sudah disediakan. Ini data harus valid ya, sesuai data yang ada ya teman-teman. Jangan menggunakan data orang lain, karena itu nanti juga pas proses di Korlantasnya juga tidak bisa. Dan ini untuk data keadaan darurat yang bisa dihubungi, itu bisa keluarga terdekat ataupun saudara. Jadi bisa diisi di sini kalau ada sesuatu yang urgent untuk dihubungi. Nah, untuk yang terakhir ini itu data sudah lengkap semua. Nah, ini untuk pembayarannya. Pembayarannya pakai apa, dan di bawah itu data rekening pengembalian. Jadi misalkan pengembalian dana yang gagal tadi atau batal datang ke Korlantas. Jadi demikian informasi dari saya teman-teman. Itu prosesnya nggak lama, kurang lebih nggak sampai 30 menit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian jika informasi ini sangat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.